perkenalkan nama saya Putu Lilis Ayu Artini, NIM 2211031082, kelas 4 BPGSD. Saya akan membahas tentang sejarah kepramukaan di dunia dan di Indonesia. Simak videonya. Pramuka atau Praja Muda Karana adalah sebuah gerakan kepanduan yang populer di Indonesia maupun di seluruh dunia. Gerakan ini secara resmi diperkenalkan kepada seluruh rakyat Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1961. Sedangkan gerakan pramuka di dunia mulai dikenal sejak tanggal 25 Juni tahun 1907. Untuk membahas sejarah pramuka dunia dan Indonesia lebih mendalam, ada satu sosok yang sangat penting sebagai nafas dari gerakan ini, yaitu Robert Stephenson Smith atau yang lebih dikenal sebagai Baden-Powell. Baden-Powell lahir pada tanggal 22 Februari tahun 1857 dan mengalami banyak pengalaman yang menjadi fondasi awal gerakan pramuka dalam hidupnya. Hal ini ditulis dalam bukunya yang berjudul Scouting for Boys sebagai tulisan awal untuk suatu gerakan kepramukaan yang ia rintis. Tidak butuh waktu yang lama, buku yang ditulisnya berhasil menembus pasar buku di Inggris dan negara-negara Eropa lainnya. Maka Baden-Powell mendirikan organisasi kepramukaan yang bernama Boy Scout pada tahun 1908 yang terdiri dari anggota laki-laki. Pada tahun 1912, saudara perempuan Baden-Powell, Agnes, menginisiasi gerakan kepramukaan untuk perempuan yang diberi nama Girls' Rights. Ada beberapa fase penting dalam gerakan kepramukaan dunia, yaitu yang pertama, pada tahun 1916, kelompok pramuka usia siaga dengan nama CUB didirikan dengan buku pedoman kegiatannya yang berjudul The Jungle Book, karya Rudyard Kipling. Buku ini menceritakan tentang Mowgli, seorang anak yang dipelihara di hutan oleh induk serigala. Yang kedua, pada tahun 1918, Rover Scout didirikan bagi mereka yang telah berusia 17 tahun. Yang ketiga, tahun 1920, Jamboree Dunia pertama diselenggarakan di Olympia Hall, London. Baden-Powell mengundang pramuka dari 27 negara dan saat itu ia diangkat sebagai Bapak Panus Dunia atau Chief Scout of the World. Yang terakhir, yang keempat, pada tahun 1922, buku Roaring Success atau Membara Menuju Keberhasilan diterbitkan oleh Baden-Powell. Sekarang kita masuk ke sejarah kepramukaan di Indonesia. Awal terbentuknya pramuka di Indonesia dicirikan dengan didirikannya organisasi Belanda yang disebut National Padvinders Organisasi atau NPO di Bandung pada tahun 1912. 4 tahun kemudian, Mangkunegara VII juga membentuk organisasi kepanduan pertama yang disebut Javans Padvinder Organisasi atau JPO. Lahirnya JPO ini menjadi pemicu munculnya gerakan nasional lain yang serupa seperti Hizbul Wahdan pada tahun 1918, Young Java Padvinders pada tahun 1923, dan National Padvinders. Melihat situasi ini, Belanda mulai melarang organisasi kepanduan di luar kepemilikan mereka dengan menggunakan istilah Padvinder. Dalam waktu yang berjalan antara tahun 1928 sampai tahun 1935, gerakan kepanduan Indonesia semakin meluas seperti Pandu Indonesia, Padvinders Organisasi Pasundan, Pandu Kesultanan, Sinar Pandu Kita, dan Kepanduan Rakyat Indonesia. Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau BPPKI kemudian menyelenggarakan acara Perkemahan Kepanduan Indonesia Umum atau Perkino di Yogyakarta pada tanggal 19 sampai 23 Juli tahun 1941 guna menggalang kesatuan dan persatuan. Setelah Indonesia merdeka, beberapa tokoh kepanduan berkumpul di Yogyakarta dan mengadakan kongres pada tanggal 27 dan 29 Desember tahun 1945 di Surakarta. Kongres ini melahirkan Pandu Rakyat Indonesia atau PRI pada tanggal 28 Desember tahun 1945 sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang diakui pemerintah. Namun, ketika Belanda kembali ke Indonesia, PRI dilarang dan secara resmi dicabut pada tanggal 6 September tahun 1961. Hal ini kemudian mendorong munculnya organisasi lain seperti Kepanduan Putra Indonesia atau KPI, Pandu Putri Indonesia atau PPI, dan Kepanduan Indonesia Muda atau KIM. Mulai tahun 1960, pemerintah Indonesia dan MPRS berupaya untuk memperbaiki organisasi kepramukaan di Indonesia. Pada 9 Maret tahun 1961, Presiden Soekarno mengumpulkan para tokoh dari gerakan kepramukaan Indonesia dan menyatakan bahwa organisasi kepanduan harus disempurnakan. Untuk mewujudkannya, Presiden Soekarno membentuk panitia pembentukan gerakan pramuka yang beranggotakan Sultan Hamengkubuwono IX, Aziz Saleh, dan Ahmadi.
Hasil kerja dari panitia ini adalah dikeluarkannya lampiran keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 tanggal 20 Mei tentang Gerakan Pramuka. Kemudian melalui keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 ini, Gerakan Kepanduan Indonesia akhirnya menjadi Gerakan Praja Muda Karana atau Pramuka. Pada tanggal 14 Agustus 1961, Gerakan Pramuka secara resmi diperkenalkan ke masyarakat Indonesia. Sri Sultan Hamengkubuwono IX adalah tokoh penting dalam sejarah Pramuka Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Kuartir Nasional atau Kuarnas dalam 4 periode berturut-turut sejak Pramuka berdiri pada tanggal 14 Agustus 1961. Selama masa jabatannya, ia berhasil menyatukan berbagai organisasi kepanduan Indonesia menjadi satu wadah yang dinobatkan sebagai Pramuka. Karena prestasi ini, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Nah, itulah tadi sejarah singkat mengenai kepramukaan di Indonesia dan di dunia. Terima kasih, salam Pramuka.